Ini baru direnovasi Pak. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus didampingi Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Jumat siang memantau penerapan sistem kerja fleksibel ASN pemerintah kota. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur skema kerja kombinasi work from office dan work from home dengan penerapan WFH setiap hari Jumat. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik layanan publik, mulai dari Mal Pelayanan Publik, RSUD Dadi Coprodipo, Kantor Camat Tanjung Karang Pusat, Dinas Pemadam Kebakaran hingga Kelurahan Kupang Tebak. Meski Pemkot Bandar Lampung mulai 10 April berlakukan kebijakan WFH, pelayanan masyarakat tetap berjalan normal. Seluruh loket layanan dilaporkan tetap beroperasi tanpa pengurangan. Wamendagri mengapresiasi pemerintah Kota Bandar Lampung yang dinilai mampu menjalankan kebijakan dengan baik. Pola kerja fleksibel menjadi bagian transformasi budaya kerja ASN yang menekankan kinerja, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi. Layanan vital seperti kesehatan, kebencanaan, dan pemadam kebakaran tetap dikecualikan dari kebijakan WFH. Pelayanan di fasilitas kesehatan termasuk unit gawat darurat dan layanan kebidanan dipastikan tetap berjalan tanpa kendala. Wamendagri menegaskan kepala daerah dan pejabat struktural tetap bekerja dari kantor untuk menjaga efektivitas koordinasi dan pengambilan keputusan. Untuk menjaga kedisiplinan ASN selama WFH, pemerintah daerah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital, termasuk presensi dan laporan kerja harian. Saya datang ke Lampung ini atas perintah Pak Wamendagri, tujuannya melakukan pemantauan dan monitoring terkait surat edaran Menteri Menteri nomor 800 terkait transformasi budaya kerja ASN di lingkungan daerah. Karena dalam surat edaran itu para gubernur, bupati dan wali kota agar mengambil langkah-langkah penyesuaian pelaksanaan tugas kepegawaian ASN. Di antaranya berbasis kombinasi fleksibilitas berdasarkan lokasi. Jadi kerjanya ada 2 lokasi, lokasi di kantor sama di tempat domisili ASN tinggal atau dikenal dengan WFH. Sementara yang di kantor itu WFO, jadi kerjanya di office. Hasil pemantauan saya kebetulan didampingi oleh SES Dirjen Kemendagri, maaf, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kota Bandar Lampung, Wali Kota. Kenapa? Karena saya datang ke sini tanpa pemberitahuan sidang. Hasil pantauan yang kami lakukan tadi, baik yang WFO maupun yang WFH, khusus yang WFO, beberapa hasil tinjauan kami ke tempat ini diantaranya Mall Pelayanan Publik, semuanya berjalan baik, artinya masyarakat tidak terganggu dengan adanya surat edaran ini. Kenapa? Karena loket-loket yang ada tidak ada yang berkurang. Kemudian juga petugas juga semuanya melayani seperti biasa. Ini khusus yang WFO, maaf. Kemudian juga ada beberapa unit layanan yang memang dikecualikan, untuk tidak melaksanakan WFH. Antaranya unit layanan kedaruratan, bencana, kemudian juga pemadam kebakaran. Tadi kita sudah lihat ke sana semuanya siaga, anggotanya lengkap, kemudian juga peralatannya lengkap, kemudian juga ke unit layanan kesehatan ke salah satu rumah sakit juga sama, kehadiran dokternya juga lengkap, pelayanan seperti biasanya, unit gawat darurat dan ke bagian perawatan bayi, dan kebidanan, semuanya berjalan seperti biasa tanpa mengurangi kualitas layanan yang selama ini berjalan. Tanpa layanan kesehatan tadi semuanya gratis ya Bu ya. Terima kasih Bu Wali. Dan juga
kita coba ke kecamatan, salah satu kecamatan saya datang ke sana. Kenapa? Karena selain gubernur, wali kota, ya kemudian camat dan lurah juga itu dikecualikan ya untuk tidak melaksanakan WFH. Jadi tetap harus hadir gitu. Masuk di tingkat Kota Bandar Lampung ini pejabat pertama ya, Asda, ya, Sekda, kemudian wakil wali kota juga ada di tempat. Ya. Adapun pemberlakuan WFO yang berdasarkan penyampaian dari Bali ini masa transisi ya, jadi baru diberlakukan sekitar 20% ya, mungkin nanti bisa menjelaskan ya. Nah intinya sekali lagi tujuan dari surat edaran ini, WFH ini, yang pertama adalah transformasi budaya kerja ya agar lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua juga ada diantaranya keberlanjutan ya pelayanan publik ini tetap terjamin gitu, tidak terganggu dengan adanya WFH. Ya. Kemudian akselerasi digitalisasi ya pelayanan ya itu sebagai salah satu aktualisasi dari SPB ya sistem pemerintahan berbasis elektronik ya itu dipercepat gitu dan ini tidak bisa dihindari dan yang lain sebagainya. Pembelakuan WFH ini kan sudah diputuskan hari Jumat ya, dan ini sudah berlaku ya. Nah, kemudian ada beberapa tekanan saya kepada Ibu Wali diantaranya kepada pegawai yang melaksanakan WFH ya jangan lupa gitu ya sebelum WFH itu yakinkan ruangan dalam keadaan terkunci. Kemudian juga perangkat elektronik ini cabut ya, kemudian juga AC dimatikan. Karena ini bagian dari efisiensi sumber daya ya baik listrik, air dan lain sebagainya. Kemudian tidak kalah pentingnya tadi juga kita diskusi tentang sistem pengawasan dan pengendalian ya yang melaksanakan WFH. Di sini ada sistem aplikasi yaitu Siger absen ya, absensi ya. Yang WFH ini ada kewajiban juga absen setiap pagi, kemudian menyampaikan laporan kerjaan ya, kemudian juga absen sore ya. Artinya tetap diberlakukan seperti biasa. Jadi WFH ini tidak mengurangi produktivitas pegawai ya. Kemudian juga ada resiliensi organisasi ya. Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah ini tetap eksis gitu ya di tengah situasi apapun gitu tanpa ada gangguan tetap berjalan. Kemudian nanti tetap kita akan melakukan evaluasi dan monitoring dan kebetulan di tengah-tengah kita juga selain dari Ibu Wali ada juga dari provinsi ya dari Dinas Pendapatan Daerah. Beliau juga nggak tahu saya ke sini. Cuma kebetulan beliau ngecek di sini, ada saya di sini, akhirnya kita diskusi juga ya. Dan WFH ini juga kita coba rapat segala macam itu tidak harus dengan kehadiran ya Pak ya. Kita coba pakai Zoom seperti biasanya. Kita pernah mengalami hal yang sama ketika COVID lah. Ya. Dan ini sudah pemberian dengan kita. Jadi sekali lagi pada prinsipnya WFH ini tidak mengurangi itu. Kemudian juga kepada kepala daerah juga nanti ada evaluasi terkait dengan efisiensi yang dilakukan setelah WFH ini dilakukan. Ya, efisiensi misalkan listrik, ya, kemudian juga air, ya, kemudian juga penggunaan kendaraan dinas, ya itu nanti juga dibatasi ya Bu ya. Yang disarankan nanti pegawai juga coba menggunakan moda transportasi yang biasa, yang sifatnya publik gitu, dan sebelumnya. Yang buat olahraga goes mungkin bisa pakai sepeda gitu ya. Yang biasa lari nggak ada masalah. Hari Jumat kan hari olahraga juga ya, biar badan kita sehat ya. Datang ke kantor yang WFO kan bisa saja nanti mandi di kantor kemudian berkegiatan seperti yang biasanya ya. Itu semuanya pengaturan WFH ini dalam klausul surat edaran ada ya. Proporsinya, presentasinya nanti diatur oleh kepala daerah. Tadi saya sampaikan bahwa Ibu Wali sementara ini memberlakukan 20%. Nanti dievaluasi dan insya Allah minggu depan sudah 50%. Mungkin itu sementara dari saya perlu saya sampaikan.
Wali Kota Eva Dwiana mengapresiasi kunjungan mendadak Wakil Menteri Dalam Negeri ke Kota Tapis Berseri. Wali Kota menyampaikan penerapan work from anywhere di lingkungan Pemkot saat ini masih berada di kisaran 20% dan bersifat sementara. Kebijakan tersebut akan dievaluasi dalam waktu dekat dengan rencana peningkatan hingga 50% pada pekan mendatang. Pertama terima kasih kepada Pak Wamen yang sudah hadir bersama Pak Bahlil datang ke sini. Ini mendadak nih kita diinformasikan tadi jam 8 tiba-tiba Pak Wamen, Pak Wiyagus sudah ada di Bandar Lampung. Saya bilang ada apa ini kok ada ke kita? Ternyata Pak Wamen mau mengecek semua keadaan di Bandar Lampung, terutama masalah WFH yang ada di Bandar Lampung. Sini sudah jelaskan, kita juga sudah kunjungan kemana, tapi sudah mengucapkan terima kasih kepada Pak Wamen tujuannya ke Bandar Lampung, jadi kita bisa meningkatkan mana yang kurang ada di Bandar Lampung, terutama masalah kinerja dari masyarakat, dari ASN kita. Dan alhamdulillah tadi kita sudah banyak keliling-keliling, dan tadi Bapak Wamen sudah lihat, dan insya Allah ke depan ya, dan sekali 20% ini nanti akan kita tingkatkan. Apalagi Pak Gubernur juga menyarankan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat ini segera dilaksanakan, dan alhamdulillah kita sudah 20%. Nah insya Allah nanti minggu depan, nanti ini segera rapat lagi nih Pak Wamen, kita segera rapat lagi teknisnya di bulan depan ini, minggu depan ini seperti apa 50% yang akan kita lakukan untuk Bandar Lampung. Andi ini Kasih salam Pak Gubernur.